Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat olahan pisang yang kematangan. Ini tanpa menggunakan telur ya. Dan hasilnya sangat empuk. Ini mirip banget sama bakpao. Bedanya hanya nggak ada isiannya. Cocok banget buat teman minum teh ataupun kopi ya. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langsung aja, yang pertama kita siapkan 3 buah pisang. Ini udah mateng pol. Kalau bahasa Jawanya itu wis kedalon gitu ya pisangnya. Ini kita nyet-nyet aja, kita hancurin pakai garpu sampai benar-benar halus. Selain menggunakan pisang jantan, boleh juga menggunakan pisang kepok, pisang ambon ataupun pisang tanduk. Pastikan udah benar-benar matang ya. Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 45 gram. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Aduk-aduk sampai berbusa dan gulanya larut. Nah, kalau sudah seperti ini, sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu biasa yang beli di warung. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika adonannya sudah mulai menggumpal seperti ini, kita lanjut ulen menggunakan tangan. Jangan buru-buru ditambah tepung terigu ya, kita uleni terus sampai adonan menggumpal menjadi satu. Karena walaupun terasa kelembekan, kalau udah diuleni terus nanti dia bisa kali seperti ini. Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya ini diuleni sampai minyaknya meresap habis ke dalam adonan atau hingga kalis ya. Ini nggak berat nguleninnya, pelan-pelan aja, asal minyaknya sudah teresap seperti ini berarti ini udah cukup. Bagi 2 adonan, mau ditimbang juga boleh, dikira-kira aja ya. Untuk adonan yang satu saya letakkan di dalam wadah, kemudian ditutup agar tidak mengering permukaannya. Dan untuk adonan yang satunya ini saya beri pasta coklat sedikit aja, kira-kira ya setengah sendok teh. Boleh juga pakai coklat bubuk ataupun coklatos drink ataupun beng-beng drink juga boleh. Atau mau diganti dengan pasta pandan juga boleh ya. Kemudian ini diuleni lagi hingga tercampur rata. Setelah ditambahkan pasta coklat seperti ini, adonannya akan lengket. Jadi saya tambahkan 1 sendok makan lagi minyak goreng dan diuleni lagi hingga minyak gorengnya terserap habis ke dalam adonan. Selanjutnya kita siapkan alas untuk kerja ya. Kita taburi dengan tepung terigu tipis-tipis aja. Lalu kita ambil adonan yang warna putih dulu. Dan ini kita taburi permukaannya lagi dengan tepung terigu. Lalu digilas menggunakan rolling pin ataupun botol kaca juga boleh. Digilas sampai tipis ya. Untuk tingkat ketebalannya sesuai selera aja. Mau tipis atau mungkin tebalnya kira-kira setengah senti juga boleh. Nah, kalau udah ini kita sisihkan dulu, kita pindahkan ke wadah yang lainnya. Selanjutnya saya mau gilas atau mau pipihkan adonan yang warna coklat. Caranya tetap sama ya.
Lalu kita ambil adonan yang sudah pipih ini, taruh di wadah dan sisihkan. Selanjutnya ambil adonan yang pertama tadi yang warna putih, kita ratakan lagi ya karena ini sedikit mengkerut. Lalu kita timpah atasnya dengan adonan yang warna coklat, kita ratakan biar sama lebarnya, dan ini digulung dari pinggir seperti ini. Digulung perlahan. Ini warna coklatnya kurang sedikit pekat karena tadi pasta coklatnya kebetulan habis. Jadi kalau teman-teman buat mau pakai pasta coklat ya pakai yang lumayan banyak, atau pakai tadi coklat toast drink juga boleh, beng-beng drink juga boleh, atau coklat bubuk juga boleh, sesuai selera aja ya. Kita rapikan bagian pinggirannya biar dia menempel. Dan buat sedikit memanjang, sedikit ditarik-tarik ya agar sama besarnya. Selanjutnya ini dipotong-potong ya. Saya potong jadi 12 bagian. Sambil nanti dirapikan lagi seperti ini. Selanjutnya, adonan akan saya tata ke kertas bolu kukus seperti ini. Boleh juga pakai baking paper. Ini kita susun semuanya. Selanjutnya, tutup adonan dan diamkan selama 45 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Tapi jika cuacanya itu cukup panas, adonan cukup didiamkan selama 30 menit aja ya. Nah, setelah 45 menit, ini bisa dibuka tutupnya. Dan ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, sudah siap untuk dikukus ya. Dan sebelumnya saya sudah siapkan kukusan, ini air kukusannya juga sudah mendidih. Lalu kita susun adonannya seperti ini. Dan ini dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke adonan. Dan setelah 20 menit dikukus, ini udah mateng, tapi tutupnya jangan dibuka dulu ya. Biarkan seperti ini selama kurang lebih 2-3 menit. Tujuannya agar bagian dari kulit adonan itu nanti tidak keriput ya. Setelah didiamkan selama 2 menit, tutupnya bisa dibuka dan ini hasilnya sangat mulus, tidak keriput di bagian kulitnya. Kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Nah, ini sudah sedikit hangat, sudah bisa dipegang. Untuk ngelepas dari kulit bolu kukusnya juga sangat mudah. Sekarang saya mau cobain. Untuk hasilnya ini sangat berserat sekali. Dan ini juga sangat empuk dan lembut. Rasanya mirip banget sama bakpao, hanya bedanya ini tidak menggunakan isian. Dan sangat mengembang sekali, tidak bantet sama sekali ya. Dan ini cocok banget buat teman ngeteh ataupun ngopi. Dan juga menurut saya ini enak banget dicocol menggunakan selai coklat seperti ini. Ini enak banget. Atau pakai susu juga bisa. Dimakan di pagi hari sebagai pengganjal perut ini cocok banget ya, karena sangat mengenyangkan sekali. Jadi ini bisa disebut juga dengan bakpao pisang tanpa isi ya, karena rasanya emang bener-bener mirip bakpao. Dan kalau kalian suka manis, untuk takaran gulanya itu bisa ditambahkan 1 sendok makan lagi. Jadi jumlahnya sekitar 4 sendok makan. Jadi manisnya lebih terasa. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Za dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.